Halo guys, balik lagi bersama aku, Dr. Andi ya, di channel kesayangan kalian gitu guys ya. Dan pada video kali ini kita akan balik lagi di segmen Senin, sekilas kesehatan info. Dan bagi kalian yang baru gabung di channel ini, yang baru nemuin channel ini gitu ya, kenalin, ini merupakan channel yang akan memberikan kalian informasi-informasi, khususnya informasi kesehatan, tips dan triks, dan juga aku akan ngebahas kasus-kasus ya, yang pernah terjadi di dunia medis pastinya, dimana tujuannya itu kita bisa belajar dari kasus-kasus yang pernah terjadi tersebut gitu guys. Maka dari itu, apabila kalian tertarik dengan channel ini gitu ya, khususnya dengan informasi-informasi yang akan aku berikan ke kalian, kalian boleh banget subscribe channel ini dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru diupload tiap minggunya di channel ini guys. Karena memang setiap minggunya itu akan ada video-video baru yang pastinya cukup menarik buat kalian simak gitu guys ya. Makanya jangan lupa subscribe channel ini gitu guys. Dan baiklah, nggak berlama-lama lagi, kita langsung aja ke videonya. Rambut rontok kurang dari 100 helai per hari itu dianggap wajar ya, dan belum menimbulkan kebotakan. Ini merupakan cara rambut untuk regenerasi agar rambut baru dapat tumbuh dengan normal. Memang pada dasarnya, helaian rambut rontok itu akan terlihat ketika kalian itu sedang menyisir dan juga keramas. Namun berbeda halnya jika kalian itu mengalami kerontokan rambut yang cukup parah. Jumlah helaian rambut yang rontok itu bisa lebih dari 100 helai setiap harinya. Kerontokan pun itu tidak hanya terjadi ketika menyisir ataupun keramas saja, tetapi juga bisa terjadi saat mengusap rambut atau menggaruk kulit kepala. Selain itu juga, rambut juga tampak lebih tipis jika dibandingkan dengan hari sebelumnya. Untuk mencegah kerusakan rambut rontok yang kalian alami itu perlu diatasi dengan tepat, agar tidak sampai menyebabkan kebotakan. Dan ada berbagai kondisi ya, yang bisa menyebabkan rambut rontok yang cukup parah. Di antaranya, pertama, alopecia androgenik. Alopecia androgenik itu merupakan kerontokan rambut yang disebabkan oleh faktor keturunan dan pengaruh hormon. Risiko seseorang terkena kondisi ini itu cenderung lebih besar jika orang tuanya itu memiliki riwayat alopecia androgenik. Selain itu juga risikonya itu akan lebih meningkat lagi nih pada seorang pria. Alopecia androgenik itu biasanya juga terjadi secara bertahap dan muncul setelah melewati masa pubertas. 2. Alopecia areata. Alopecia areata itu juga dapat menyebabkan kebotakan. Kondisi ini disebabkan oleh penyakit autoimun yang menyebabkan sistem kekebalan tubuh yang bisa merusak folikel rambut, sehingga membuat rambut rontok cukup parah. Beberapa penyakit autoimun yang bisa memicu alopecia areata itu adalah diantaranya diabetes tipe 1, lupus, dan penyakit Graves. 3. Tinea capitis. Tinea capitis itu merupakan penyakit infeksi jamur yang menyerang kulit kepala dan batang rambut. Kondisi ini menyebabkan rambut rontok yang cukup parah dengan gejala berupa kulit kepala gatal dan juga bersisik. Rambut juga bisa mudah patah, bahkan kebotakan di area yang terinfeksi. Tinea capitis itu umumnya dialami oleh anak usia 3 hingga 14 tahun. Namun juga orang dewasa itu bisa mengalaminya, terutama bila memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah. Misalnya pada penderita penyakit autoimun maupun penderita kanker. 4. Telogen effluvium. Telogen effluvium itu merupakan kondisi ketika rambut mengalami kebotakan yang cukup parah dan terjadi secara tiba-tiba. Umumnya, kondisi ini itu dipicu oleh beberapa penyebab, di antaranya seperti kehamilan, stres, penurunan berat badan yang ekstrim, kekurangan zat besi, maupun infeksi berat. Telogen effluvium itu bisa menyebabkan kerontokan rambut hingga 300 helai per hari. Meski demikian, kondisi ini itu hanya bersifat sementara
dan hanya berlangsung selama 3 hingga 6 bulan ke depan. Setelah pemicunya sudah teratasi, rambut akan tumbuh kembali kok. Jadi biasanya tolagen effuvium itu lebih ringan jika dibandingkan penyebab lainnya. 5. Telogen anagen. Telogen anagen itu merupakan kerontokan rambut yang terjadi secara tiba-tiba akibat dari rambut yang baru mengalami peradangan. Kondisi ini itu membuat batang rambut menjadi rapuh dan juga mudah patah. Telogen anagen juga biasanya merupakan efek samping dari kemoterapi atau radiasi untuk kanker. Telogen anagen itu juga bersifat sementara kok, karena rambut akan tumbuh kembali setelah pengobatan selesai. 6. Alopecia traksi. Rambut yang rontok parah itu juga bisa disebabkan oleh alopecia traksi. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh kebiasaan mengikat atau menarik rambut secara kencang dan juga terlalu sering melakukan hair extension. Nah, itu tadi beberapa penyebab dari rambut rontok yang parah yang bisa kalian alami. Dan penyebabnya itu cukup beragam ya. Sehingga kalian perlu untuk mengatasi apabila penyebab yang aku sebutin tadi itu terjadi ke kalian. Dan ada beberapa perawatan yang bisa kalian lakukan untuk mengurangi kerontokan rambut. Di antaranya, memijat kulit kepala. Sebuah studi menunjukkan bahwa memijat kulit kepala itu bisa meningkatkan aliran darah dan merangsang pertumbuhan rambut pada kalian. Oleh karena itu, apabila kalian memiliki masalah rambut rontok, itu dianjurkan banget ya untuk memijat area kulit kepala secara rutin. Kalian juga bisa memijat kulit kepala ketika sedang memakai masker rambut. Misalnya, masker lidah buaya. Tanaman lidah buaya itu mengandung senyawa aloenin, di mana aloenin ini itu bisa merangsang pertumbuhan rambut. Memakai produk perawatan rambut khusus rambut rontok. Untuk mengurangi kerontokan rambut, kalian disarankan untuk menggunakan produk perawatan rambut khusus rambut rontok. Biasanya produk perawatan ini itu mengandung bahan tertentu yang dapat mengurangi kerontokan atau merangsang pertumbuhan rambut. Kandungan yang biasa ditemukan dalam produk perawatan rambut khusus rambut rontok itu adalah diantaranya minyak kelapa, ginseng, minyak geranium, dan juga jeruk nipis. Mengoles obat pertumbuhan rambut. Rambut rontok yang cukup parah itu juga bisa diatasi dengan penggunaan obat penumbuh rambut. Salah satunya, obat yang digunakan adalah minoxidil. Obat ini diresepkan oleh dokter ketika rambut rontok kalian itu sudah sangat parah atau disertai dengan kebotakan. Minoxidil itu dapat mengurangi kerontokan rambut sekaligus merangsang pertumbuhan rambut baru, sehingga bisa mengurangi kerontokan dan mencegah penipisan rambut. Setidaknya kalian juga perlu nih untuk menggunakan minoxidil selama 6 bulan untuk mencegah kerontokan rambut lebih lanjut. Melakukan transplantasi rambut. Bila kebotakan akibat rambut rontok pada kalian itu cukup parah, yang dimana terjadi secara permanen, dokter akan merekomendasikan kalian itu untuk melakukan transplantasi rambut. Prosedur ini dilakukan dengan cara memindahkan rambut ke area kulit kepala yang menipis atau yang mengalami kebotakan. Meski dapat mengatasi kebotakan, transplantasi rambut itu dapat menimbulkan efek samping, seperti misalnya pendarahan, memar, bengkak, dan juga infeksi. Kalian juga dianjurkan untuk berkonsultasi terlebih dahulu ya, terkait cara mencegah dan juga mengurangi efek samping tersebut. Melakukan terapi laser. Terapi laser rambut itu juga mungkin direkomendasikan oleh dokter untuk mengatasi rambut rontok yang cukup parah, khususnya yang disebabkan oleh alopecia. Perawatan rambut rontok itu dapat meningkatkan aliran darah di area kulit kepala dan merangsang pertumbuhan rambut yang baru. Selain semua cara yang udah aku sebutin tadi ya, rambut rontok yang cukup parah yang dikarenakan infeksi jamur ya misalnya,
itu perlu diobati dengan obat anti jamur, baik dalam bentuk obat oles maupun obat minum. Dokter mungkin akan menentukan jenis dan juga dosisnya sesuai dengan tingkat keparahan infeksi jamur di kepala kalian. Ingat ya, kerontokan rambut yang cukup parah itu bisa disebabkan oleh kondisi medis tertentu, sehingga membutuhkan penanganan yang tepat agar penyebabnya bisa teratasi dan kerontokan rambut tidak lagi terjadi. Apabila kerontokan rambut kalian itu disebabkan oleh kondisi medis tertentu, seperti misalnya rambut rontoknya itu cukup parah ya, biasanya akan disertai dengan gejala lain. Jadi, kenali dulu nih gejalanya dan juga berkonsultasi segera ke dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Sekian aja video kali ini, aku harap video kali ini itu bisa bermanfaat buat kalian, bisa menambah wawasan kalian, dan yang pastinya kalian bisa juga komen-komen di bawah seputar video kali ini, ataupun di luar konteks video ini juga boleh banget kalian komen di bawah guys. Nanti aku akan coba jawab lah ya. Dan seperti biasa ya, kalian juga bisa like video ini jika kalian suka, cuekin aja jika kalian gak suka, share ke teman-teman kalian yang menurut kalian butuh tentang informasi yang ada di video kali ini. Subscribe juga channel ini, dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru diupload tiap minggunya di channel ini guys. Follow aku juga di Instagram @dokter.adiseptiawan karena aku juga cukup sering meng-share beberapa informasi di sana juga guys. Oke guys, sekian dan terima kasih. See you in the next video. Bye bye.